Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah teori komunikasi, yaitu teori etnografi komunikasi oleh Delhaims. Teori komunikasi etnografi komunikasi ini merupakan sebuah teori komunikasi yang digagas oleh Delhaims pada tahun 1960-an dengan atas dasar kritik terhadap pendekatan linguistik yang terlalu formal dan kurang memperhatikan konteks. Asumsi dasar teori ini yaitu komunikasi adalah praktik sosial budaya, bahasa digunakan sesuai konteks, makna dibentuk oleh konteks, tiap komunitas mempunyai aturan komunikasi tersendiri, dan komunikasi harus dipelajari secara etnografis. Teori ini menekankan bahwa makna komunikasi ditentukan oleh konteks sosial dan budaya, bukan hanya oleh isi pesan secara verbal saja. Em, Teori etnografi komunikasi mempunyai tujuan yaitu untuk mempelajari cara komunikasi dalam masyarakat tertentu, kemudian untuk memahami bahwa bahasa adalah bagian dari sistem budaya, untuk menganalisis nilai-nilai sosial dalam komunikasi, kemudian untuk menyediakan metode untuk menggambarkan peristiwa komunikasi secara sistematis. Yang kemudian gagasan utama teori ini adalah kritik terhadap linguistik konvensional, konsep kompetensi komunikatif, komunikasi sebagai praktik budaya, metodologi etnografi komunikasi, kemudian pendekatan interdisipliner. Untuk memahami eh, teori komunikasi etnografi ini, Delhaims membuat atau menggagas dan mengembangkan sebuah model, yaitu yang dinamakan model speaking. Apa saja model speaking itu? Setting, tempat dan waktu terjadinya komunikasi, P-nya partisipan, siapa atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi, I, E-nya adalah ends, yaitu tujuan atau hasil yang ingin dicapai, E-nya adalah atau A-nya adalah act, bentuk dan isi pesan, Q-nya adalah nada atau gaya berbicara, I-nya instrumentalities atau media dan saluran yang digunakan dalam berkomunikasi. Norms yaitu aturan sosial dalam berkomunikasi. Genre adalah jenis komunikasi. Teori etnografi komunikasi Delhaims berada pada level komunikasi antar personal dan kelompok. Namun, pada beberapa kasus komunikasi tertentu, teori etnografi komunikasi dapat dikategorikan sebagai pendekatan lintas level dan juga termasuk dalam tradisi sosiokultural. Dalam kajian ilmu komunikasi, tradisi sosiokultural ini menyatakan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan, membentuk, dan mempertahankan realitas sosial. Dalam tradisi sosiokultural, etnografi komunikasi meneliti eh, proses norma, nilai, dan praktik budaya, bagaimana hal itu membentuk cara orang berbicara dan berinteraksi dalam komunitas atau kelompok sosial tertentu. Dua jurnal yang saya ambil tentang etnografi komunikasi, yaitu yang pertama, etnografi komunikasi, kajian perilaku masyarakat tutur perempuan Jawa, yang ditulis oleh DRA Daru Iswatiningsih tahun 2018. Dan fokus penelitian ini mengkaji bagaimana konteks dan fungsi tuturan kaum perempuan Jawa dalam wacana sosiolinguistik. Artikel yang kedua berjudul Negotiating in Identity Through Language, The Meaning of Javanese Speech Levels Among Teenagers in Yogyakarta, Indonesia oleh Asri Wulandari dan kawan-kawan tahun 2025. Fokus penelitian ini yaitu strategi penggunaan ragam bahasa Jawa seperti ngoko, matio, kromo di kalangan remaja Yogyakarta. Implementasi etnografi komunikasi dalam mengkaji fenomena komunikasi dalam budaya Jawa. Pola tuturan dalam komunikasi bahasa Jawa memiliki klasifikasi bahasa yang mencerminkan bagaimana seseorang berbicara dengan orang lain berdasarkan status sosial, usia, dan kedekatan hubungan. Klasifikasi bahasa tersebut yaitu ngoko, matio, dan kromo. Contoh kata untuk membedakan bagaimana ngoko, matio, dan kromo yaitu mangan untuk ngoko, nedo untuk matio, dan dahar untuk kromo.
Koko sendiri digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya, orang yang usianya lebih muda, atau digunakan dalam situasi informal. Sedangkan Matio digunakan pada situasi semi formal, kepada orang yang belum terlalu dekat atau yang memiliki sedikit senioritas. Sedangkan kromo digunakan untuk orang yang lebih tua, memiliki jabatan yang lebih tinggi, orang yang dihormati dan digunakan pada situasi formal. Nuwun sewu Bu, kula nyuwun idin badhe wonten wingking sawetawis. Mari kita analisis kalimat tuturan bahasa Jawa ini menggunakan speaking model dari Delhaims. Kalimat tuturan tersebut settingnya berada di ruang kelas di sekolah pada saat pembelajaran sedang berlangsung dengan suasana yang formal. Partisipan dalam kalimat itu komunikatornya adalah murid, sedangkan komunikannya adalah guru. Ends atau tujuan utama dalam ketika menyampaikan atau bertutur kata itu adalah meminta izin untuk keluar kelas sejenak, dalam hal ini ke toilet. Hasil yang diharapkan yaitu mendapatkan izin dari guru tanpa menyinggung atau menimbulkan kesan tidak sopan, masih menunjukkan rasa hormat dan menegaskan hierarki sosialnya. Act atau urutan tindakan komunikasi ketika tuturan itu dilakukan atau diucapkan. Yang pertama, menyapa dengan sopan. Hal itu terlihat pada awal kalimat seperti yaitu nuwun sewu Bu, artinya permisi Bu. Kemudian meminta izin, kulo nyuwun idin, saya minta izin atau saya mohon izin. Yang kemudian maksud tindakan yang dicerminkan dari tuturan itu adalah badhe wonten wingking sawetawis. Artinya eh, mau ke belakang sebentar atau izin ke toilet sebentar. Key-nya adalah eh, kalimat tuturan itu diucapkan dengan nada, gestur, dan gaya bicara yang halus dan penuh penghormatan sesuai dengan norma kesopanan Jawa, artinya tidak keras dan penuh unggah-ungguh. Instrumentalities-nya yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa Kromo. Media yang digunakan kalimat tuturan itu disampaikan secara lisan langsung tatap muka di ruang kelas. Norms yang tercermin adalah pada budaya Jawa terdapat norma sosial dan budaya bahwa siswa harus menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara kepada guru. Siswa meminta izin dengan sopan, baik gestur maupun tuturan eh, yang sopan dan halus mencerminkan norma kesopanan budaya Jawa. Genre-nya, genre tuturannya permohonan izin formal, termasuk bentuk tindak tutur permintaan izin atau Directive Speech Act. Etnografi komunikasi ini masih sangat relevan digunakan dalam mengkaji fenomena komunikasi dalam konteks sosial budaya hingga saat ini. Bisa dikaitkan dengan eh, atau bisa digunakan untuk mengkaji pola komunikasi bahasa daerah atau di daerah tertentu baik sehari-hari baik formal maupun informal atau juga dapat digunakan dalam mengkaji komunikasi dalam tradisi dan budaya seperti upacara adat atau kesenian. Dalam budaya Jawa misalnya ada mitoni, jamasan dan yang lain-lainnya yang hal itu juga dapat dikaitkan dengan tradisi semiotika atau juga teori ini dapat menginspirasi untuk mengkaji fenomena lunturnya penggunaan tindak tutur bahasa Jawa pada keluarga Jawa modern atau pada keluarga Jawa yang tinggal di kota besar. Atau juga bisa juga dapat digunakan untuk mengkaji fenomena penggunaan bahasa daerah dalam konten digital di sosial media, seperti yang sekarang banyak sekali kita temui di pada media sosial. Banyak sekali konten-konten kreator dari daerah membuat konten kreator membuat konten menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dan cukup diminati oleh pengguna sosial media. Demikian presentasi tentang etnografi komunikasi. Kiranya dapat berkenan. Terima kasih.